Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam HM Otomotif. Ini mumpung ada pembongkaran motor Scoopy yang rangka ESAF. Ini sudah saya bongkari untuk bagian depan rangkanya dan bagian rangka bawah. Ini motor Scoopy yang rangka ESAF. Oke, ini bisa dicek dulu untuk teman-teman. Ini saya ingin membuktikan rangka ESAF-nya itu seperti berkarat apa. Nah, ini saya ingin membuktikan sendiri ya. Apakah memang rangka ESAF ini banyak karatnya atau gimana? Saya juga kurang paham. Tapi yang saya lihat, nah ini bisa dilihat dari videonya. Nah, memang di sini ada bercik-bercik seperti karat ya. Entah ini karat ataupun seperti karat, saya juga tidak tahu. Maka dari sini saya ingin membuktikan langsung ya. Nah, ingin membuktikan langsung biar tidak katanya. Nah, bintik-bintik seperti karat. Nah, apakah ini berkarat ataupun memang ini ada lapisan-lapisan dari pihak Hondanya ataupun lapisan anti karat ataupun gimana ya? Saya juga kurang paham. Nah, di sini saya ingin memberikan fakta dari frame cerdas ini ya. Nah, frame cerdas di sini juga banyak ya. Nah, di sini juga banyak. Nah, di bagian atas juga banyak seperti karat. Dan rangkanya pun kalau dipukul gini, nah ini sangat tipis sekali. Pada bagian rangka ataupun frame ESAF ini memang dia tidak sama dengan rangka yang lama seperti itu. Nah, jadi memang untuk rangka ini adalah rangka cerdas yang dirakit untuk meringankan beban si motor supaya beban motor ini terasa ringan ya. Untuk rangka ESAF ini terasa ringan dan tingkat kelemahannya itu menurut saya banyak. Tingkat kelemahannya itu banyak ketika kita menaiki motor ini tersebut. Jika ada tekanan lubang ketika kita di jalan kan tidak pasti ya, kadang jalan itu mulus, kadang jalannya itu berlubang. Nah, ketika terkena lubang yang sangat dalam, maka ini bisa dipastikan rangka ini mudah patah ya. Kalau melihat dari platnya seperti ini, itu memang mudah rawan patah. Nah, beda dengan rangka yang dulu, rangka yang lama itu bisa terjadi kemunduran. Untuk rangka yang lama itu bisa terjadi kemunduran jika ada hantaman dari depan yang sangat kuat. Untuk rangka yang lama itu dia bisa desok ke belakang, tapi jika dipanasin menggunakan las dan didorong ke depan dia bisa kembali lagi seperti semula. Nah, tapi beda dengan rangka yang baru ini, rangka ESAF ini. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun apa, maka rangka ini mudah patah. Rawan patah. Dilihat dari platnya itu rawan patah ya. Rawan patah memang kelihatannya kalau kita lihat secara dari luar. Nah, itu rangkanya sepertinya tebal. Beda dengan rangka yang lama, seperti tebal. Nah, tapi jika kita pukul, maka suaranya di dalamnya itu seperti kopong, tidak ada isinya. Nah, tidak ada isinya. Nah, dan untuk kekurangan yang lain, selain dari rangka, kekurangan yang lain pada Scoopy atau menggunakan rangka ESAF itu kelemahannya ada pada bagian mesin. Nah, bagian mesin untuk tarik-tarikannya itu kurang enak ya. Beda dengan mesin yang lama, Scoopy yang lama ataupun Beat yang lama itu tarikannya lebih, hentakannya itu lebih nyaman yang lama ketimbang yang baru. Jadi biasanya untuk Scoopy yang baru ini yang sudah rangka ESAF, kekurangannya itu ketika kita mau menghidupkan mesin, mau kita jalankan, kadang ada seperti kayak gejalan berebet. Setelah itu enak. Bisa dari sensor O2
itu bisa diakali seperti apa. Tapi untuk rakitan yang dari pabriknya itu memang kekurangan untuk mesinnya itu beda dengan yang lama. Oke, jadi untuk mesin yang baru ini tarikannya kurang, terus mudah berebet, terus untuk rangkanya memang sangat tipis untuk pelat bajanya, beda dengan yang lama. Yang lama itu pelat besi, kalau ini seperti pelat baja. Untuk wilayah di Indonesia ini juga wilayahnya juga tidak sama ya, ada yang di pegunungan, ada yang di pesisiran, ada yang di perkotaan, ada pun yang di perdesaan yang jalannya itu sudah jelek. Nah, tapi saya ingin membicarakan di wilayah saya sini, di daerah saya sini adalah daerah pantai ya, daerah pesisiran. Untuk rangka yang lama itu kalau ditaruh di wilayah pesisiran sini, daerah pesisiran itu sering kropos, kena air laut. Memang sering kropos ya. Untuk yang bit lama itu memang sering kropos. Memang di sini itu kendalanya, di sini itu daerah pesisiran. Jadi cepat kena air laut. Nah, padahal sistem yang lama itu adalah plat besinya itu sangat tebal, itu pun bisa ngeropos. Saya sering mengalami pada bagian motor Beat, motor Vario, bagian rangka ini tuh patah. Itu yang lama ya. Akibatnya itu proses pemataan pada bagian rangka yang lama itu bukan dari kena tekanan ataupun kena apa, tapi kena air laut, itu kropos untuk yang lama. Padahal itu platnya tebal ya. Nah, bagaimana dengan rangka yang seperti ini? Kalau ditaruh di bagian pesisiran seperti ini, maka cepat ngeropos. Cepat untuk ngeroposnya ini cepat patah. Oke. Jadi untuk di setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda-beda ya. Terkait patahnya rangka ini berbeda-beda. Kalau di sini memang rawan kropos karena terkena air laut. Oke, seperti itu. Memang sudah saya buktikan sendiri bahwasanya rangkanya memang seperti ini. Seperti ini faktanya. Dan entah itu tadi karat ataupun apa, saya juga tidak tahu. Ataupun itu lapisan cat untuk melapisi bagian rangka yang posisi dalam pengelasan. Itu saya juga kurang paham. Nah, makanya di sini saya ingin membuktikan sendiri ya. Nah, kebetulan memang wilayah saya ini adalah wilayah pesisiran yang sering terjadi pada motor metik itu sering patah pada bagian depan situ. Akibat terkena korosi pada air laut, dan ini juga rangka ESAF ini lebih tipis, maka akan lebih cepat kropos, lebih cepat patah kalau ditaruh di wilayah pesisiran seperti wilayah saya ini. Oke, kalau gitu saya mau pamit dulu, mau undur diri kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan kata yang kurang lengkap saya mohon maaf. Nah, saya akhiri dulu, saya mau pamit. HM Otomotif, mantap.